Hanya dalam kurun waktu 5 hari setelah bursa dibuka setelah libur Lebaran, IHSG mencatatkan kinerja negatifnya sebesar 8,72%. Angka ini merupakan angka yang cukup besar, mengingat di akhir April kita mencatatkan kinerja yang sangat positif, di mana asing membukukan net buy besar-besaran. Tapi jangan khawatir, ternyata ini tidak hanya terjadi di IHSG. Salah satu penyebabnya bisa dijadikan karena The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 0,5%. Nah, sebetulnya penurunan kinerja ini juga dibarengi ternyata dengan net sell asing. Lalu kemana sebetulnya perginya investor asing, perginya uang-uang asing ini kemana sih? Pak Rudi, mungkin bagi sebagian sahabat Panin AM atau sebagian investor di sini ya Pak, mungkin melihatnya kalau kondisi pasar saham sedang kontraksi, ini biasanya sebaliknya Pak di pasar obligasi. Tapi akhir-akhir ini, khususnya di Mei, itu kok dua-duanya kontraksi berbarengan ini Pak? Apakah ini merupakan salah satu dampak juga dari The Fed menaikkan suku bunganya sebanyak 50 basis point ya Pak, berarti 0,5%. Nah, dan isunya ke depannya The Fed akan lebih agresif lagi Pak dalam menaikkan suku bunga. Akan berdampak seberapa besar Pak bagi pasar Indonesia sendiri? Oke, dua hal ya. Yang pertama, apakah pasar modal Indonesia dalam hal ini saham dan obligasi itu bergeraknya searah ke berlawanan arah? Saham dan obligasi Indonesia berlawanan arah di tahun 2020 dan 2021. Karena pada tahun-tahun tersebut suku bunga diturunkan secara agresif karena ada COVID, sehingga positif untuk harga obligasi. Di satu sisi kondisi ekonominya lagi susah karena ada pandemi, lockdown, makanya sahamnya turun. Tapi dalam kondisi normal, kalau tidak ada pandemi, di Indonesia itu seringnya harga saham dan harga obligasi itu bergeraknya searah. Jadi sama-sama naik, sama-sama turun, cuma bedanya kalau sahamnya bisa naik misalnya 20-30%, obligasinya paling naik 5-10%, turun juga sama gitu. Jadi dia bukan berlawanan arah, tapi lebih seringnya searah, cuma beda derajat saja. Nah, kemudian kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan view Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga secara agresif? Bank Sentral Amerika Serikat mau menaikkan suku bunga, itu bukan hal baru. Betul. Dari awal tahun orang sudah bahas. Yang jadi problem adalah pasar menebak berapa persen sih akan dia naikkan, gitu ya. Awalnya 1%. Kemudian karena inflasinya masih liar, jadi 1,5% di 2022. Nah, sekarang kalau kita baca ada pernyataan lagi, dia akan melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk supaya inflasinya turun. Jadi orang menginterpretasikan itu sebagai bisa lebih tinggi daripada 1,5%, bisa 1,75 atau 2. Nah, perubahan-perubahan terhadap prediksi itulah yang membuat pasarnya volatile. Tapi kalau misalnya dia sudah katakan 1,5 dan dia jalankan dengan rencana tersebut, tidak dia ubah-ubah, saya kira reaksi pasar paling hanya 1-2 minggu, setelah itu sudah normal. Jadi karena ada proyeksi yang berubah-ubah, makanya pasarnya bereaksi secara negatif. Nah, kalau di Indonesia dampaknya bagaimana? Sebagai suku bunga daripada dolar yang paling banyak dipakai di dunia, kalau dia misalkan menaikkan suku bunga, mau tidak mau bank sentral lain harus ikut. Cuma ikutnya bisa ikut sama persis, atau ikutnya ya dia naik 1, kita kena lebih bagus, kita naiknya setengah. Nah, Indonesia di 2022 ini dalam posisi yang sangat bagus. Mungkin naiknya kalau di Amerika 1,5 sampai 2%, kita 0,75 sampai 1. Itu untuk yang dampak terhadap kebijakan bank sentral. Kalau untuk pasar modal ya sebagaimana kita sudah lihat, dia belum naik saja itu sudah bikin gejolakan. Tapi kalau nanti misalkan arah suku bunganya sudah jelas, harusnya harga saham dan harga obligasi sudah akan konsolidasi dan cenderung akan rebound. Jadi kalau misalnya ada penurunan yang signifikan, sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk bisa dapatkan reksadana saham dan obligasi pada harga yang murah. Karena spekulasi ini kan ya Pak, ini akan bergejolak terus-menerus Pak, apalagi mengingat The Fed akan terus menaikkan suku bunganya sampai di 2023. Nah, apakah ini akan berdampak lebih lagi ke harga obligasi kita Pak? Penyebab daripada kebijakan bank sentral adalah angka inflasi yang tidak terkendali. Inflasi Amerika dalam kondisi normal 2-4%. 2% kalau lagi kecil, lagi rendah, 4% kalau lagi agak bagus. Nah, sekarang sudah 8,5 di bulan Maret, 8,3 di bulan April.
diperkirakan di akhir 2022 ini bisa di 6 sampai 6,5%. Kalau skenario itu terjadi, maka kenaikan suku bunganya tetap akan terjadi karena kan mereka sudah nol dalam waktu yang lama. Tapi mungkin tidak akan seagresif seperti yang orang kira. Tapi kalau misalkan inflasi pada akhir tahun lebih daripada 6% atau bahkan masih naik lagi ke 8%, betul tadi yang dikatakan Bupi, mereka akan lebih agresif lagi menaikkan suku bunga. Nah sekarang kalau ditanya bagaimana dampaknya terhadap harga obligasi di 2022 dan 2023, saat ini sih dari Panin Aset melihat bahwa puncak daripada inflasi di Amerika Serikat itu harusnya terjadi di semester 1. Jadi semester 1 kita nggak tahu apakah puncaknya di Maret atau nanti di Mei atau di Juni, tapi semester 2 itu sudah trennya harusnya akan menurun. Ya. Nah pada saat trennya akan menurun, ada satu resiko lagi, menaikkan suku bunga secara agresif itu bisa berdampak pada resesi. Karena kalau biaya semakin mahal, uang semakin sulit, ekonomi akan sulit berputar, itu akan menyebabkan resesi bagi masyarakat. Kami juga memiliki pandangan di 2023 harusnya kebijakan The Fed yang agresif ini bisa berbalik arah, mulai dari tidak agresif, bahkan malah mungkin menurunkan suku bunga kalau dia resesi. Nah, jadi untuk itu view Panin untuk harga obligasi di 2022 mungkin sampai dengan semester 1 atau kuartal 3 nanti masih akan bergejolak. Tapi kuartal 4 itu harusnya bisa rebound. Bahkan reboundnya bisa signifikan kalau misalnya angka inflasinya turunnya signifikan. Nah, 2023 nanti kita lihat kalau benaran Amerika resesi, dia berhenti menaikkan suku bunga atau bahkan menurunkan suku bunga. Pak, bicara mengenai harga obligasi berarti ini berhubungan dengan yield Pak, atau imbal hasil. Tapi untuk view dari Panin Asset Management sendiri sampai akhir tahun 2022 ini Pak, di range berapa sih yield untuk obligasi 10 tahun di Indonesia? Kalau saya tidak salah, Ibu Sri Mulyani merevisi asumsi yield Sun 10 tahun. Kalau saya tidak salah dari sekitar level 6 sampai 6, sekian menjadi 6,8 sampai 7,3%. Itu versi dari APBN karena mereka kan membutuhkan itu untuk asumsi-asumsi. Kalau untuk Panin Aset, karena kami melihat bahwa berita tentang inflasi akan reda di kuartal 4 atau bahkan kuartal 3 sudah bisa reda, kemudian ada kemungkinan resesi terjadi di Amerika Serikat, kami masih punya keyakinan yang cukup kuat bahwa yield itu di bawah 7%. Jadi untuk 2022 ini kami masih mempertahankan asumsi 6,3 sampai 6,8%. Kalau melihat tadi Bapak katakan view dari mungkin Ibu Sri Mulyani gitu yang mengatakan mungkin di 7,3 ya Pak puncaknya. Sedangkan saat ini Pak obligasi Indonesia untuk 10 tahun ini yieldnya sudah menyentuh 7,3, berarti ini kan memperlihatkan kalau harganya sudah murah banget ya Pak obligasi. Apakah berarti ini waktunya investor untuk mulai investasi lagi atau mungkin lihat nanti deh 1 bulan atau 2 bulan ke depan? Kalau dari view Bapak seperti apa? Kalau saya baca berita kontan hari ini ya, hari ini kan tanggal 18 Mei, itu yang ikut lelang surat utang negara sudah mulai ramai lagi. Akhirnya orang sudah mulai bottom fishing lah, jadi mencari harga yang murah. Gitu. Memang belum terlalu agresif, tapi sudah mulai ada tanda-tanda itu. Nah, namanya juga pasar modal kan. Saham dan obligasi itu ada fundamentalnya, ada juga sentimennya. Nah, sentimen itu kadang-kadang bisa menyebabkan harganya meleset jauh, dalam artian naik terlalu tinggi atau turun terlalu dalam, karena mungkin orang panik, karena mungkin orang spekulasi yang berlebihan. Nah, untuk konteks harga obligasi Indonesia, berita inflasi itu membuat orang panik, sehingga sempat terjadi panik selling di bulan dari April sampai bulan Mei ini. Sehingga turunnya menurut saya juga sudah terlalu dalam. Nah, ini bisa menjadi kesempatan untuk orang masuk di reksadana pendapatan tetap. Maunya berbasis obligasi pemerintah silakan, yang ada kombinasi dengan corporate juga boleh. Pak, bicara mengenai panic selling, ini kalau kita lihat di IHSG ya Pak ya, seminggu terakhir ini net sell asing itu lumayan ya Pak dilihatnya, sampai kita minus kinerja kita IHSG minus di 8,72 Pak, hampir 9%. Nah, yang saya penasaran ini uang asing tuh pada kabur kemana sih Pak? Sementara kan kalau kita lihat bursa saham Amerika dan juga regional juga ternyata merah juga Pak, kontraksi juga. Ini kemana mereka perginya Pak? Kalau saya melihatnya ini lebih ke profit taking saja. Oke.
Jadi betul IHSG-nya sudah kembali ke posisi awal tahun. Awal tahun kan 67. Tapi LQ45-nya enggak. Sementara kan hasilnya lebih banyak di LQ45. Jadi kalau kita lihat ya antara LQ45 atau IDX 30 itu masih ada kenaikan 5-8%. Artinya mereka itu masih jual di posisi yang untung. Kalau nanti situasinya sudah mulai mereda, dana asing akan kembali masuk karena Indonesia saat ini seksi sekali. Kita punya ekspor batu bara, kelapa sawit lagi bagus walaupun ada larangan ekspor untuk CPO selama beberapa waktu ya. Kemudian laporan keuangan dari bank besar di Indonesia juga meningkatnya, laba bersihnya juga meningkat signifikan. Jadi itu menurut saya akan menjadi daya tarik yang sangat besar untuk dana asing terus berinvestasi di Indonesia. Jadi sebetulnya bagi investor ataupun mungkin saya sendiri gitu ya Pak sebagai investor harusnya tidak jadi panik gitu karena tadi seperti Bapak katakan ini hanya sementara mungkin karena profit taking saja, mengingat tadi kinerja LQ45 itu masih di sekitar 6% sementara IDX itu di sekitar 7% Pak. Tapi kalau kita lihat IHSG Pak, namanya kan kita acuannya IHSG Pak, itu agak panik karena kinerjanya year to date 0,25 Pak. Ada faktor GOTO juga sih. Jadi harga GOTO, jadi GOTO itu kan tidak ada di IDX 30 dan Q45, tapi ada di IHSG. Waktu dia IPO kan bobotnya itu 9% sama dengan BRI dan ini. Jadi GOTO-nya anjlok, ya itu narik IHSG turun. Di dalam LQ45 IDX 30 tidak ada GOTO, makanya dia tidak turun. Nah, sekarang harga GOTO sudah turun cukup banyak, makanya bobotnya di IHSG mungkin sekarang cuma tinggal 4-5%. Setengahnya ya Pak? Ya, kalau di perusahaan yang belum ada laba bersih, terus bobotnya 9%, memang agak bahaya ya di IHSG, karena itu akan spekulasinya berlebihan. Bicara mengenai GOTO Pak, menyambung berarti ini ke saham-saham teknologi, sektor teknologi ternyata di US pun juga mengalami penurunan yang gila-gilaan. Apakah ini GOTO terseret karena saham-saham tersebut atau sektor teknologi di US sana atau kenapa Pak? Ada faktor itu juga, jadi memang sekarang sektor teknologi sentimennya kurang bagus. Walaupun mereka di Amerika Serikat bukan perusahaan rugi, perusahaan menguntungkan, cuma valuasinya terlalu mahal. Nah itu menyebabkan waktu turunnya dalam. Nah kalau untuk di dalam negeri sendiri ya masih ada anggapan bahwa kalau GOTO kita compare dengan Shopee, kita compare dengan Grab ya. Kalau di Indonesia kan compare-nya cuma ada Bukalapak. Tapi kalau levelnya GOTO tuh compare-nya sudah harus level regional. Itu dianggap masih relatif mahal. Udah gitu yang jadi problem masih rugi. Betul. Nah, karena masih rugi itulah orang sulit untuk memprediksi. Pak Rudi, kita tadi sudah membahas mengenai sektor teknologi gitu ya Pak, juga sudah mengenai yield obligasi. Nah yang saya penasaran sekarang, ini kan karena dampak The Fed menaikkan suku bunga, secara tidak langsung ini menguatkan mata uang dolar US ya Pak ya. Ini akan berdampak berarti mata uang yang memang menggunakan US. Saya lihat terakhir rupiah sudah di level 14.600. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri dari Panin Asset Management ini akan berdampak seperti apa Pak terhadap nilai tukar sendiri? Oke, jadi kalau secara teori dalam kondisi normal, kalau negara A menaikkan suku bunga, negara B tidak, maka mata uang negara A itu akan menguat terhadap negara B. Karena kalau kita tabung di sana dikasih bunga lebih tinggi, tabung sini bunganya lebih kecil. Nah, dalam prakteknya orang lihat suku bunga, dia juga inflasi. Jadi kalau misalnya inflasinya tinggi, orang akan bilang mata uang negara A melemah. Kenapa? Karena jumlah barang yang bisa dibeli dengan uang itu semakin lama semakin sedikit. Khusus untuk US dollar itu kasus khusus. Kenapa? Karena dia itu dipakai mungkin hampir 60-65% dunia menggunakan US dollar. Renminbi China, euronya di Uni Eropa itu kecil. Ya. Tetap mata uang dolar itu menjadi yang utama. Nah, dengan mata uang yang begitu dominan ketika dia naikkan suku bunga, maka walaupun inflasinya tinggi, tetap dia punya mata uang akan menguat. Nah, tinggal negara lain itu melemahnya itu relatif ya. Kalau misalnya inflasi saya tinggi, dolarnya bunganya naik, saya akan melemah signifikan. Indonesia itu kebetulan 2022 ini dalam posisi yang sangat bagus. Jadi inflasi kita rendah, sehingga betul kita melemah, tapi melemahnya tidak akan signifikan. Nah, untuk 2022 ini proyeksi Panin Asset adalah dari kurs nilai wajarnya 14.500 sampai 14.700. Cuma memang belakangan setelah
bunganya naik baru di atas 14.500. Tapi kalau dari awal tahun masih di bawah 14.500. Terima kasih sahabat Panin AM sudah menonton video kali ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel kita di Panin Asset Management agar tidak ketinggalan video-video terbaru kita. Bagi sahabat Panin AM yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai reksadana dan teman-temannya, bisa dicek video yang kali ini ya. Dan bagi sahabat Panin AM yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai isu-isu terkini, bisa ditonton video-video mengenai market update di sebelah sini. Terima kasih.